Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman petani Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya di channel Joki 86. Jadi pagi ini saya kembali menyajikan sebuah video yang kemarin kami lakukan penanaman. Itu ada di video paling awal. Kemudian pada saat pemupukan, kemudian pada saat penyemprotan pertama. Pada saat itu jagung kami terkena hama ulat. Kemudian ini adalah penyemprotan kedua sekaligus penyemprotan gulma ya, sekaligus penyemprotan gulma itu kita lakukan secara berbarengan. Jadi kita berbagi tugas dengan teman menyemprot gulma dan saya menyemprot hama ulat. Jadi hama ulat kembali menyerang pada tahap yang kedua ini teman-teman. Jadi yang kemarin itu sebenarnya udah selesai semua ya. Seperti saya sampaikan pada pada video sebelumnya, itu hama ulat harus di minimal 2 kali ya. Ada yang 3 kali, kalau di daerah kami ada yang 3 kali melakukan penyemprotan hama ulat. Nah, ini sebenarnya sudah terlambat. Dia 2 minggu setelah penyemprotan pertama harus dilakukan penyemprotan kedua. Jadi ini sudah sangat terlambat. Jadi jagung kami sudah umurnya sekitar 35 hari ya. 38 hari. 38 hari. Jadi jagungnya sudah besar. Kemudian masih diserang oleh hama ulat ya. Jadi ketakutan kami nanti juga pada saat jagung sudah mulai berbuah nanti diserang lagi oleh hama ulat. Oke. Jadi ini di belakang saya adalah jagung BC 288. Jadi teman-teman bisa lihat jagungnya ya, sebentar. Nah, ini adalah jagung BC 288 ya. 288 yang bibitnya itu kami beli secara online kemarin. Jadi inilah jagung kami yang diserang oleh hama ulat. Jadi sudah besar-besar teman-teman. Ya, udah seperti ini, udah setinggi saya lah. Udah 160 kebanyakan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi sangat parah ya. Nah, jadi kali ini kita gunakan obat yang lain. Karena kemarin bukan obatnya tidak ampuh ya. Tapi memang penyemprotan kita kemarin itu terlambat untuk penyemprotan kedua. Karena nggak mungkin sekali semprot itu selesai semua. Jadi ini adalah jagung kita teman-teman ya. Jagung kita. Kemudian yang kerdil-kerdilnya juga masih ada teman-teman. Itu faktornya adalah faktor tanah yang tidak kita olah. Karena nggak mungkin kita olah teman-teman. Oke, kita coba pantau dari atas ya. Nah, ini kita pantau dari atas teman-teman ya. Dari menara Apple yang barusan kita buat. Ini kita pantau dari atas. Jagungnya seperti ini. Sebenarnya jagung bibit jagung BC 288 ini bagus teman-teman. Bagus, tapi karena pengolahan tanah di sini tidak ada ya. Jadi nggak mungkin kita olah lagi nih. Jadi ini bibitnya kurang lebih 28 kilo. Ini akan kita update nanti sampai finish ya. Mudah-mudahan ini sampai finish. Ini kita akan update terus nih. Ini seperti ini teman-teman. Ini 28 kilo bibit. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini karena kemarin kita dicekking dengan beku ya sama yang punya tanah ya. Jadi ini bukan tanah kita. Kita cuma numpang berkebun jagung, tidak juga disewakan. Nah, ini di sampingnya itu kita tambah 14 kilo. Hari ini sudah tumbuh juga. Jadi ini juga BC 288. Jadi ini semuanya 40 kilo ya. 40 kilo. Nah, teman-teman. Jadi jagungnya udah tinggi, teman-teman. Ada juga yang kecil-kecil karena ini memang faktor tanah ya. Tidak kita olah lagi. Di kemarin langsung siap semprot, langsung tanam ya. Langsung kita tanam. Ini bagian yang sudah
saya semprot kemarin sore. Nah, ini patah-patah semua teman-teman nih. Tapi mudah-mudahan nanti tidak berpengaruh pada hasilnya ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, udah tinggi, ini umurnya masih 38 hari. Diisi 288. Yang bagus pohonnya sampai segini teman-teman, pohon jagungnya. Nah, ini yang tidak ada gangguan ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini dia punya anak. Ini banyak yang punya anak seperti ini, udah melahirkan, belum apa-apa udah melahirkan. Nah, sebenarnya bibitnya bagus, tapi cuman karena faktor tanah aja nih. Mungkin nanti pada tahap yang kedua ini tergantung hasilnya. Kalau hasilnya nanti lumayan, apa namanya, pipilnya itu berat, itu akan kita pakai bibit ini lagi teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini bagus, batangnya bagus, besar. Nah, nih hijau. Tapi apa boleh buat, faktor tanah, ini baru tanam pertama kali di lahan ini. Ini kemarin dibersihkan pakai beko oleh yang punya tanah. Jadi kami numpang nih, yang dikira ini tanah kita nih, kita nggak punya tanah. Nah, ini bagus, ini nggak mungkin saya keliling semua. Yo, no. Mudah-mudahan ini nanti bisa teratasi ya. Oke ya. Kita ganti obat. Nanti obat apa yang kita pakai, silakan disaksikan video ini sampai dengan selesai, jangan di skip. Oke, kita lanjut ke pengolahan obat. Oke, kita akan coba adu obatnya. Jadi kita sudah ganti obat ya. Jadi kita ganti obat ini bukan obat yang kemarin tidak manjur ya, tapi lebih kepada karena kemarin kita terlambat melakukan penyemprotan kedua. Jadi ini kita akan lakukan pengolahan obat. Jadi kali ini kita pakai obat Best Claim ya, Best Claim. Kemudian ini untuk obat hama ulatnya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau pakai ini silakan baca petunjuknya di belakang ya. Petunjuknya ada di belakang. Jadi untuk jagung 1,5 sampai 2 mili ya. 1,5 sampai 2 mili per tangki penyemprotan. Kemudian yang kedua kita masih pakai Harrier ya. Kita pakai Harrier. Jadi Harrier ini ukurannya sama dengan Best Claim ini. Jadi juga 1 sampai 2 mili per tangki. Kemudian satu lagi kita pakai Magnum ya. Magnum ini untuk pupuk atas ya. Pupuk atas bisa jagung, kemudian beberapa jenis tanaman yang lain. Nah, kemudian selanjutnya ini kita gunakan perekat. Jadi kita gunakan perekat mantap supaya kalau misalnya hujan, jadi obatnya itu tidak luntur atau hilang di bawah air ya. Jadi 3 obat ini. Nah, kemudian satu lagi kita gunakan ini Biges. Oke, kita gunakan Biges. Nah, jadi ada 4 obat 4 obat ya. 4 obat yang kita gunakan. Jadi 2 ini untuk tanaman jagung dan 2 ini untuk obat ulat, dan satu lagi mantap itu sebagai obat perekat. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau memakai obat ini, jadi dibaca dulu penunjuk penggunaannya. Jadi kita gunakan Harrier itu, jadi ditutup ini ada dikasih sloki kecil. Jadi di sloki kecil ini ada ukurannya. Ada yang 5 mili dan ada yang 10 mili. Jadi ada ukurannya. Kita pakai yang ini aja biar lebih mudah. Jadi ini kita pakai 5 mili.
5 mili kita aduk dulu di dalam wadah ya. Kita aduk dulu di dalam wadah. Kemudian kita pakai base clamp 5 mili juga. Nah, untuk harganya saya pikir di beda-beda tempat beda harga ya. Ini 50.000, base clamp 50.000. Jadi ukuran berapa nih? Ukuran. Ukuran. Isi 80 mili. Isi 80 mili. Kemudian ini isinya 250 mili. Kalau ini murah ya. Ini harganya sekitar 45 atau 50.000. Mantap, ini 20.000. Ini 55.000 kalau saya tidak salah. Nah, ini 20.000 per botol. Jadi ini satu botol ini untuk 5 kali penggunaan. Tangki semprot yang ukuran 16 liter. Jadi harga ini 20.000. Oke. Jadi ini kita gunakan per tetes ya. Jadi kita kira-kira ini ukurannya 5 tangki semprot. Jadi ini perkiraan aja teman-teman. Perkiraan kira-kira ada 5 tangki semprot. Nah, untuk ini kita gunakan 2 sendok makan. Jadi 4 sehat 5 sempurna. 2 sendok makan. Ini kegunaannya untuk pupuk atas ya. Jadi kita semprot sekalian. Karena kita nggak sanggup nyemprot lagi nih. Kita gaji orang juga, kita nggak punya uang tambahan untuk menggaji orang ya. Jadi kita kerjakan sendiri semua. Nah, sebelum dimasukkan ke tangki semprot ini diaduk dulu biar pupuk itu hancur dan obat lain itu merata. Oke, kita masukkan ke tangki. Ya, kita lanjut untuk melakukan penyemprotan. Oke, teman-teman petani, ini kita sudah di dalam kebun ya, mau melakukan penyemprotan. Jadi kita lakukan penyemprotan ini cukup susah karena memang jagungnya sudah tinggi-tinggi ya. Oke. Jadi ini udah yang sedikit nggak tinggi ya. Kalau yang ini udah mulai tinggi-tinggi, kalau yang tinggi-tinggi itu agak susah teman-teman ya. Karena jagungnya udah tinggi, kita udah telat melakukan penyemprotan. Seperti ini ya. Jadi memang harus tutup semua biar nggak mabuk. Walaupun mabuk itu banyak yang cari. Pening kita. Kalau di sini ngetrennya habis kita ya. Bahasa ngetrennya habis kita. Jarak tanam 40 cm 40 cm.
Jadi wajar saja batangnya besar-besar karena dia lebih leluasa dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, ini jaraknya 40 cm ya. Nah, cuman seperti yang saya sampaikan kemarin, ada juga yang kecil-kecil. Itu karena faktor tanahnya ya. Nah, udah seperti itu Bu. Kita doakan ini mudah-mudahan bisa sampai finish ya. Bisa sampai selamat sampai ke finish. Oke. Satu batang jarak tanam 40. Oke. Satu batang jarak tanam 40. Nah, ya ada juga yang jarang yang kemarin mati ya, nggak hidup karena diganggu oleh hama di dalam tanah. Ini ada sebagian yang sudah tumbuh rumput ya, tapi nggak semuanya, nggak merata. Nah, kita nggak sanggup bicara lagi ya, capek, nyemprot, lemas. Nah, tinggi dia bro, tapi nggak semuanya seperti ini. Nah, juga yang kecil-kecil ya, kecil-kecil. Di antara yang kecil-kecil ada yang besar-besar. Di antara yang besar-besar ada yang kecil-kecil. Nah, ini kecil-kecil nih. Nah, ini nggak ini udah susah besar nih. Tapi ya lah, tau lah, biasa itu. Rezeki ada yang bagus ada yang enggak. Nah,